Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb. Saya Sitesya, senang sekali bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi. Edisi di hari Sabtu, kita sudah ada di lembar ke-21 bulan September 2024. Dan kita juga masih ada di bulan Rabiul Awal ya, pendengar paruh keduanya ini. Semoga kita senantiasa mengingat Rasulullah, tidak henti-hentinya kita bersolawat, baik itu dalam lisan maupun juga keteladanan dari beliau yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar dan juga pemirsa, di hari ini kami akan ajak Anda untuk menggali ilmu bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Said Samsuri SAG MPD tentang menumbuhkan sifat optimisme akan karunia Allah. Anda bisa bergabung melalui 662317 atau 665396 dengan kode area 0328. Kemudian juga bisa menghubungi WA ataupun telepon ya di 0811 3345 101. Pendengar dan juga pemirsa, optimisme ini merupakan salah satu sikap yang kemudian sangat dianjurkan oleh agama kita Islam, dan karena alasannya itu bisa mendorong umat Islam untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan. Optimisme dalam Islam ini juga diartikan sebagai keyakinan diri dan juga harapan yang positif terhadap masa depan. Dalam Islam, sikap optimisme ditunjukkan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 yang kita diminta untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, bahwa setiap kesulitan atau permasalahan selalu ada jawaban atau kemudahan yang mengiringinya. Baik, lalu seperti apa cara untuk menumbuhkannya? Langsung saja kita sapa narasumber kita, Ustadz Ahmad Said Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ais dan seluruh pemirsa dan pendengar Pro 1. Ya, Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Ustadz. Dan kami yang terima kasih ini, Ustadz, senantiasa diberikan ilmu dalam program Mutiara Pagi. Silakan Ustadz mungkin dengan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita masuki sesi interaktif bersama dengan pendengar maupun pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada dirinya, pada diri sendiri Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha luas karunia-Nya, dan keluasan karunia Allah itu sendirilah yang menjadikan Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmati wasi'at kulla syai'. Begitu firman Allah. Rahmati, rahmat Allah, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu, apapun juga, dalam bentuk apapun juga, ia mau beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, semuanya akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba Allah pun nanti di akhirat yang berada di dalam neraka pun semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat Allah. Sehingga orang hamba Allah
hamba Allah yang melupakan atau berpaling dari rahmat Allah, maka ia sudah dianggap sebagai seorang yang kafir, kufur, yakni kufur nikmat. Ia sudah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rohillah fa innahu la yayasu min rohillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Min rohillah, dari rahmat Allah. Fa innahu la yayasu min rohillah, min rohillah. Karena sungguhnya tidaklah seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali ia sudah kufur. Artinya kufur ni'mah. Ia sudah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menanamkan sikap optimisme, menanamkan sikap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhenti nikmatnya kepada kita atau karunia-Nya kepada kita, itu merupakan keniscayaan bagi seorang hamba yang beriman ketika kita beriman. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu mendatangi seorang pemuda yang makhaf, artinya sudah syakaratul maut, sudah sakaratul maut. Di situ Rasulullah SAW berkata, kaifa tajiduka, kaifa tajiduka. Syabun, ia seorang pemuda, syab, pemuda, namanya juga pemuda. Kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan? Bagaimana kondisimu sekarang, wahai anak muda? Apa jawab mereka? Jawab dia, qala arjullah ta'ala ya Rasulullah wa akhafu wa inni akhafu min dambi. Wahai baginda Rasul, saya hanya berharap dengan ridho Allah, dengan nikmat Allah. Arjullah ta'ala ya Rasulullah. Kami cuma bisa berharap rahmat Allah ya Rasulullah. Wa inni akhafu min dambi. Dan saya takut min dambi dari dosa-dosa. Saat sakaratul maut, ia mengatakan seperti itu. Arjullah, berharap kepada Allah dan takut akan dosa-dosanya. Faqala Rasulullah, maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada hamba tersebut, kepada seorang pemuda tersebut, apa? La yajtami'an fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu. Rasulullah bersabda, wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah bersama dalam diri seorang hamba rasa pengharapan kepada Allah dan rasa takut akan dosa-dosanya kecuali a'tahu Allahu ma yarju. Allah akan memberi atau mengaruniai apa yang ia harapkan, dan wa amanahu mimma yakhaf, dan Allah memberikan rasa aman dari apa yang ia sedang takuti pada saat sakaratul maut. Artinya apa? Pada saat sakaratul maut ia yarjullah, mereka yarjullah, atau anak tersebut berharap ridho Allah, berharap karunia Allah. Yang kedua, ia takut akan dosa-dosanya menghantarkan dia ke neraka. Maka a'tahullahu ma yarju, kedua-duanya apa yang sedang menjadi pengharapan mereka, Allah akan berikan, Allah akan karuniakan. Dan apa yang ia takuti dari dosa-dosanya, yakni ia akan dilemparkan ke api neraka, Allah amanah, Allah akan mengamankan dia dari apa yang sedang ia takuti, yakni dari api neraka. Berpengharap hanya kepada Allah. Kemudian kedua, ia merasa takut akan dosa-dosanya. Optimisme sebenarnya yang sedang ia bangun dalam diri pemuda tersebut. Dan Allah mengamankan mereka dari api neraka, serta Allah memberikan karunia yang terakhir. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi hamba Allah atau seorang muslim yang optimis akan nikmat dan karunia Allah. Yang kedua, jangan pernah dalam diri kita itu membatasi karunia Allah. Apapun bentuk dan keadaan kita pada saat ini, atau
Apapun bentuk yang kita bayangkan pada saat yang akan datang, jangan sampai di dalam batin kita membatasi karunia Allah. Oh, namanya aku seperti ini. Tidak mungkinlah nanti akan seperti itu. Jangan katakan seperti itu. Itu namanya membatasi karunia Allah. Karena karunia Allah itu lebih luas dan lebih meliputi dari apa yang kita bayangkan dan dari apa yang kita rasakan saat ini. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi sekalian alam. Kulla syai', segala sesuatu. Itulah yang harus ditanamkan dalam batin kita. Kita bisa lihat bagaimana baginda Rasul. Ia dari seorang pemuda yang miskin. Ia dari seorang pemuda yang tanpa ayah, bahkan yatim piatu. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah. Ia dari kelompok marginal. Sahabat-sahabat Nabi, dari orang-orang banyak, dari para budak-budak, dari orang-orang mustad'afin, orang golongan marginal, dari Kristus, dari kelompok garis akar rumput. Tetapi dengan optimisme yang dibangun oleh baginda Rasul, dari orang-orang yang tidak apa-apa menjadi penguasa dunia, menjadi penguasa Jazirah Arab pada saat itu, dan menjadi penguasa serta pemersatu antara Barat dan Timur pada saat itu. Baik dalam kekuasaan politik ataupun dalam kekuasaan menguasai ideologi keislamannya, Islam sampai tidak hanya sampai di Jazirah Arab. Dan itu yang dibangun baginda Rasul. Apa? Membangun optimisme. Optimisme dalam batin sahabat Rasul bahwa Islam ya'lu wala yu'la alaih. Bahwa dengan bersyahadat kita ya'lu, kita menjadi hamba Allah yang tinggi derajat di mata Allah. Wala yu'la alaih, dan tidak ada lagi yang bisa menandingi ketinggian dari agama Islam tersebut. Mungkin ini Mbak Ais sebagai pengantar pendahuluan saya. Kita lanjutkan dengan diskusi, Mbak. Baik, Ustadz, Masya Allah. Berarti ini kita benar-benar sebenarnya sudah disediakan segala sesuatunya oleh Allah ya, Ustadz. Maksudnya dari setiap masalah kita juga sudah diberikan firman oleh Allah dalam Al-Quran. Selain itu juga tadi Ustadz sampaikan teladan yang luar biasa dari Rasulullah dan para sahabat yang bisa menjadi pegangan kita. Lalu Ustadz, apa kira-kira yang membuat hati seseorang, terutama sosok muslim, tidak optimis alias kebalikannya Ustadz, pesimis? Apakah murni karena tantangan orang muslim, godaan, godaan syaitan begitu Ustadz? Atau mungkin ada kepribadian dari diri kita yang perlu kita koreksi? Silakan Ustadz. Baik. Yang pertama harus penyebab orang tidak pede pada dirinya sendiri. Faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akidah. Akidah dan kekuatan keimanannya kepada Allah. Ketika orang sudah beriman, ishadu bi anna muslimun. Makanya disiap. Ishadu, tampakkan, wujudkan, ishad, deklarasikan bi anna muslimun, bahwa kami muslim. Dan muslim itu yang diunggulkan yang pertama adalah kekuatan keimanannya, dan yang kedua moralitas. Itu dua ini, keimanan dan kekuatan keimanan dan moralitasnya. Ishadu, tampakkan, banggalah jadi seorang muslim. Pertama, kekuatan keimanan kepada Allah yang disebut dengan as-siqah billah. As-siqah billah, ketika sudah mampu menghunjam batin kita tentang Allah, Allah semata-mata yang mencipta, mengatur, dan yang menyediakan serta merusak segala semesta ini. Ketika itu yang ditanamkan dalam batin kita, maka fa insyaallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut di dalam batin mereka, wala yahzanun, dan tidak akan ada sifat gundah gulana dalam batinnya. Kenapa? Optimis. Allah semata-mata satu-satunya zat yang bisa dijadikan perlindungan, dan Allah yang bisa dijadikan sandaran kita, bukan orang lain. Optimis, maka tidak akan ada rasa takut menghadapi kehidupan ini. Itu yang pertama. Jadi kekuatan keimanan kepada Allah. Yang kedua adalah al-ilmu. Konsep yang muncul dalam batin, dalam otak pikiran kita, ini yang bisa mempengaruhi kepada
sifat sedalam mana optimis yang dibangun dalam diri seseorang. Semakin dalam keilmuannya, dan semakin dalam pula wawasan, semakin luas pula wawasan tentang iman dan kehidupan dunia dan akhirat, maka insya Allah orang itu akan semakin muncul sifat optimismenya dan semakin dalam dan kuat optimismenya di dalam diri mereka. Dan yang ketiga, yang bisa menjadi penghalang orang menjadi orang yang optimis itu adalah ia terlalu cinta akan dunia. Yang ada dalam dirinya, yang ada dalam batinnya, yang ada dalam pikirannya adalah hanya semata-mata kehidupan dunia yang fana. Kalau begini akan berakhir begini. Jika begini, kalkulasinya kalkulasi duniawi. Sehingga ia untuk menjadi orang yang optimis untuk akhirat, orang yang peduli dengan akhirat, peduli dengan dirinya sendiri akan kehidupan akhirat, itu terhalang dengan hubud dunia. Sehingga disampaikan hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Bahkan kehidupan dunia atau cinta dunia itu, terlalu cinta akan kehidupan dunia, bukan hanya harta, Mbak. Dunia itu kehidupan dunia. Iya. Hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta akan keduniaan atau kehidupan dunia ra'su kulli khati'ah adalah merupakan induk segala kejahatan. Segala kesalahan. Induknya di hubud dunia itu. Setelah kita, yang tadi keimanan, yang kedua ilmu, dan yang ketiga adalah tertanamnya hubud dunia di dalam batin kita. Mungkin itu sebagai salah satu penyebabnya. Iya. Jadi ada 3 poin itu Ustadz ya, keimanan kita kepada Allah atau urusan akidahnya tadi yang perlu dikoreksi. Selain itu juga al ilmunya, ini sangat penting ya Ustadz ya. Mungkin kalau para motivator zaman sekarang nggak pede naik ke panggung atau nggak pede presentasi dan lain sebagainya karena preparationnya, persiapannya kurang, belajarnya kurang begitu Ustadz ya. Sebenarnya dalam ujian segala macam yang membuat kita khawatir, deg-degan, logikanya gitu ya pendengar maupun pemirsa mungkin bisa mengilhaminya. Kemudian yang ketiga tadi, ini akar dari semua masalah ya Ustadz ya. Terlalu cinta dunia. Itu yang juga jadi membuat kita akhirnya pesimis terhadap kehidupan terutama di akhirat. Baik, silahkan pendengar dan juga pemirsa, kami undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi edisi hari ini. Anda bisa langsung menelpon di 662317 atau di 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Bisa juga mengirimkan WA ataupun telepon di 0811 3345 101. Kita sapa penelpon Ustadz. Assalamualaikum. Iya, Pak Samsudin di Pasongsongan ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Silahkan dengan Ustadz Said. Dan semua zikir dan wiridan para orang yang berilmu umumnya pada baik remaja-remaja muslim semuanya sama hafal tentang sholawat, tentang basmalah, istighfar dan segala macam semuanya saya kira sudah banyak yang hafal. Cuman pertanyaan saya satu, bagaimana cara untuk betul-betul khusyuk di saat berzikir? Karena saya mengalami juga dulu saya pernah setiap menyebut nama Allah dan disebut nama Allah, zikir atau Al-Quran, hati saya gemetar, tubuh saya gemetar, merinding. Pada akhir-akhir kemudian, pelot. Cuman saya tetap lakukan berzikir. Bagaimana cara untuk khusyuk terhadap zikir saya kepada Allah sehingga kembali gemetar seperti yang dulu kala. Pertanyaan kedua sekaligus, sekarang banyak sekali wanita dinikahi siri. Sehingga terlalu enteng ketika pisah ranjang melaksanakan akad nikah kedua kalinya. Karena sudah pisah ranjang, diklaim sudah talak. Padahal menurut hakikat hukum agama Islam, orang itu masih istrinya orang. Begitu. Bagaimana cara, karena mau mengajukan ke pengadilan agama itu
orang itu agak enggan, sulit dengan dalih karena tidak memiliki surat nikah. Tidak resmi. Padahal pemerintah pun memfasilitasi walaupun tidak punya surat nikah bisa mengajukan sidang isbat, kan begitu. Baik. Bagaimana caranya ketika terjadi sesuatu orang yang nikah siri tidak ditelak, itu kan masih istri orang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Samsudin di Pasongsongan. Pertanyaan pertama, Ustadz, hafal semua dzikir. Sebelumnya hati bergetar, lama-lama kok tidak lagi Ustadz. Bagaimana agar bisa kembali khusyuk dalam berzikir? Silahkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini yang menjadi dasar kita bahwa orang-orang beriman sebenarnya itu apabila ciri-cirinya diantaranya adalah ketika disebut nama Allah seperti yang disampaikan tadi, ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itulah keimanan yang sebenarnya. Wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, semakin kuat keimanannya. Dan yang ketiga, hanya mukmin yang baik, mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, senantiasa bersandar kepada Allah, yakni dengan bertawakal. Khusyuk kepada Allah. Ini sebagaimana ayat tadi, innamal mu'minun. Konsep beriman yang sebenarnya yaitu ciri-cirinya bergetar hatinya ketika disebut nama Allah atau berzikir dengan asma-asma Allah dan ayat-ayat Allah. Itulah yang harus kita kuatkan. Yang sebenarnya. Jadi kalau ketika frekuensi getaran hati, iman semakin berkurang, itu adalah hubungannya, korelasinya dengan kedalaman dan ketinggian keimanan kita kepada Allah. Semakin kuat keimanan kita kepada Allah, dalam makna yang saya sampaikan tadi, iman tidak hanya percaya, iman tidak hanya yakin, tetapi menumbuhkan akidah, ikatan yang sangat kuat di dalam jiwa, yang disebut dengan as-siqoh tadi. Orang ketika as-siqoh setelah beriman, mohon maaf, kalau iman kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sudah, selesai iman kita. Itulah iman yang sebenarnya. Yakin atau percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Tetapi bagaimana menghunjamkan keyakinan itu dalam batin dan menguatkan ikatannya dalam batin sehingga apapun terjadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang disebut dengan saya sampaikan tadi as-siqah billah. Nah, ketika kekuatan keimanan kita kepada Allah semakin tinggi, itulah ciri-cirinya disebut asma Allah saja sudah bergetar. Itu konsep dasarnya. Bagaimana sih kok saya tidak bergetar lagi sekarang? Berarti harus ditumbuhkan adalah keimanannya kepada Allah. Harus dikuatkan lagi dengan banyak berzikir, dengan banyak ibadah, dengan banyak amal soleh, berbuat baik. Dan yang terpenting daripada semua itu bukan hanya itu Mbak lagi. Bukan hanya zikir, bukan hanya ibadah. Apa? Tafakkaru fi khalqillah, melihat tanda-tanda semesta, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka insya Allah semakin mengokohkan kekuatan keimanan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi korelasinya dengan iman. Kalau masalah zikir. Kemudian yang kedua, Mbak Ais, tadi pertanyaan, itu salah satu dampak dari kita itu tidak mengikuti peraturan ya. Pakem pemerintah, peraturan pemerintah. Jadi Mbak Ais sampaikan kepada teman-teman kita, jangan sekali-sekali nikah siri. Permasalahannya bukan masalah sah tidak sah, halal tidak halal. Tetapi kita, pemerintah, mau menjaga martabat dari seorang wanita, selain memang menjaga keabsahan dari pernikahan. Martabat dari seorang wanita ini yang dijaga oleh pemerintah. Sehingga versi pemerintah, tidaklah sah pernikahan itu kecuali sudah tercatat di dalam catatan pemerintah. Itu versi pemerintah. Versi pemerintah dalam rangka menjaga itu tadi. Bagaimana sih caranya? Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita semua. Cara pertama adalah dari kita
selaku tokoh masyarakat, orang terpelajar, itu harus memberikan edukasi yang benar dan menyeluruh kepada masyarakat, terutama kepada remaja-remaja putri, orang tua remaja putri, orang bahkan ya tidak hanya remaja sebenarnya, perempuan-perempuan juga pun juga begitu, baik janda dan seterusnya, agar menghindari dan menjaga harkat dan martabat mereka dengan tidak mau atau menghindari nikah siri tersebut. Karena dampaknya sangat kasihan. Yang dirugikan bukan laki-laki, yang dirugikan adalah wanita sendiri. Wanita. Bagaimana caranya itu? Konsultasi yang banyak dengan KUA kalau kita lihat di sini, atau pengadilan agama. Konsultasi yang banyak. Jangan sekali-kali kita malas untuk konsultasi. Dan tidak sulit sekarang kita mencari informasi kok tentang itu. KUA di kecamatan sudah terbuka dong. Ya, sesuai jam kerja untuk kita bisa berkonsultasi. Bahkan pendidikan dan edukasi pranikah, pasca nikah itu senantiasa digalakkan di kantor urusan agama di setiap kecamatan di Indonesia lah. Kalau kita di Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu Mbak sebagai gambaran kerugian dari orang yang dikasih. Permasalahannya bukan masalah sah tidak sah, halal tidak halal, tetapi permasalahannya adalah urusan bagaimana dampaknya nanti kepada seorang wanita dan keluarga. Iya, Itu apalagi ke anak-anak ya Ustadz ya, ke betul. status anak, kemudian hak harusnya dia mendapatkan segala hak sebagai warga negara ini akan terhalang juga. Jadi perlu kesadaran di momentum ini meskipun di luar tema ya Ustadz ya, mungkin Betul. bisa menjadi pengingat kita semuanya ya pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Pak Samsudin yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi kalau masalah yang pertama tadi ini sering ya Ustadz mungkin kita alami. Istilahnya futur ya Ustadz ya mungkin Ya, betul. ketika keimanan turun begitu ya. Dan tadi kembalinya ternyata yang perlu kita obati adalah kekuatan akidahnya kita ya Ustadz ya. Apakah kita sudah beriman benar-benar kepada Allah, menguatkan itu, menghujamkan ke dalam diri kita atau tidak. Saya jadi sadar juga ini Ustadz. Kadang sholat temponya berbeda Ustadz. Kadang juga konsentrasinya berbeda. Kita dalam 5 waktu sehari yang wajib itu juga karena kehidupan dunia ya Ustadz ya. Waduh, terima kasih Betul. banyak refleksinya ini dari pertanyaannya Pak Samsudin. Berikutnya saya ke WA Ustadz mungkin jadi pertanyaan terakhir karena kita juga terbatas untuk waktunya atau durasinya. Terima kasih untuk Ibu Ya, Bu Ira ya, di kawasan kota Sumeneb yang sudah mengirimkan WA-nya di 0811 3345 101. Iya, beliau menanyakan Ustadz terkait dengan optimisme yang Ustadz sampaikan tadi. Memang kadangkala setiap diri manusia percaya Ustadz bahwa Allah itu ada dan akan menolong kita. Cuma dalam kegalauannya seringkali terutama beliau ini ya merasakan kok lama ya pertolongan Allah itu Ustadz. Ini apakah pertanyaannya beliau apakah saya yang tidak bisa melihat tanda-tanda pertolongan Allah atau memang ada jawaban lain dari Allah yang perlu saya cari Ustadz? Silahkan Ustadz. Ada dua hal kalau yang seperti itu, Mbak. Yang pertama, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat dan pertolongan Allah itu qaribun, lebih dekat, lebih cepat alal muhsinin, kepada orang yang berbuat baik. Jadi pertama, siapkan diri dulu kita untuk menerima, siap. Jadi kondisikan diri kita dulu untuk siap menerima rahmat Allah. Dengan cara apa? Muhsinin, berusaha menjadi orang baik. Berusaha dan berbuat baik. Berusaha dan berbuat baik. Itu yang pertama. Qaribun minal muhsinin. Orang yang baiklah yang senantiasa mendapat karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan kami yang tidak bisa menerima tanda-tanda kekuasaan Allah atau rahmat Allah, pertolongan Allah. Tetapi rahmat Allah itu berbentuknya terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan kondisi dan konsep Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita juga. Artinya, kalau yang kita inginkan sebenarnya, misalnya
Misalnya, permasalahan kita A, Allah berikan yang B. Kenapa? Karena B lah yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan kita yang sebenarnya. Dan Allah yang lebih tahu dari semuanya. Allah lebih tahu dengan masa depan kita daripada kita sendiri. Allah yang lebih tahu dengan hari esok dan apa yang akan terjadi esok dan seterusnya daripada diri kita sendiri. Yang kita tahu adalah hanya yang kita inginkan. Tetapi yang Allah inginkan jauh lebih luas dan lebih bermanfaat dan bermartabat daripada yang apa yang kita ketahui bersama. Itu yang dua. Jadi Masya Allah. Persiapkan dulu diri kita untuk menerima rahmat dengan cara qoribum minal muhsinin. Kita menjadi orang yang muhsin dulu. Pancinglah dulu, siapkan wadahnya dulu dengan kebaikan. Yang kedua, yakin bahwa rahmat Allah sudah tiba kepada kita dalam bentuk dan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu Mbak sebagai gambaran kepada kita. Kok jangan pernah bertanya, kok nggak nyampe rahmat Allah? Bukan, semua yang sudah nyampe, tapi dalam konsep dan bentuk yang berbeda yang Allah lebih tahu bentuknya dan dampaknya kepada kita. Dan terakhir Mbak, bahwa terakhir sebagai garis bawah daripada semuanya itu, yakinlah bahwa apa yang diberi Allah itu lebih baik bagi kita. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Karena apa? Allah tidak pernah zalim kepada hamba. Tidak pernah salah tafsir Allah. Tidak pernah salah meletakkan Allah. Allah tidak pernah apalagi zalim. Allah tidak sayang kepada kita. Siapapun kita senantiasa disayang oleh Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah zalim. Kok begini Allah ke saya? Kok ke sana kok begitu? Tidak. Ini yang Allah berikan kepada saya yang terbaik. Yang terbaik karena saya wadah dan segala sesuatunya tidak sama dengan dia. Sehingga disesuaikan dengan kita semua. Sebagai penutup mungkin itu Mbak tadi. Insya Allah, iya Ustadz, saya baru juga mau menyampaikan yang sering mungkin dihadapi oleh manusia hatinya itu melihat rumput tetangga ya Ustadz ya, kadangkala. Apalagi mungkin membandingkan, saya ini sholat, ini tetangga saya nggak sholat, tapi kok nikmatnya lebih banyak yang sana ini, ada apa? Dan membanding-bandingkan itu ternyata menggerogoti akidah dalam diri kita ya Ustadz ya. Dan tadi kesiapan mengkondisikan diri agar layak untuk mendapatkan rahmat Allah itu juga sangat penting. Meskipun tadi catatannya Ustaz juga sampaikan bahkan penghuni neraka pun mendapatkan rahmat dari Allah Ustaz ya. Dalam artian kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan karena Allah lebih tahu seperti yang ditegaskan oleh Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan di hari ini. Semoga berkah ilmunya Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini dan semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain kesempatan yang lebih baik Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita tutup untuk Mutiara Pagi hari ini dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.